Di segmen sebelumnya tentunya saya tertarik begitu ya, Anda menceritakan berbagai macam keberhasilan yang tentunya ada keterlibatan inovasi teknologi di sana. Sebetulnya kalau dari Gapkindo sendiri dan juga pemerintah, upaya apa yang secara nyata juga dilakukan untuk mendukung inovasi teknologi di sektor gula, Pak Syukur? Ya, yang penting bagi Gapkindo yang menjadi perhatian itu adalah pelakunya, Pak. Pelakunya siapa? Petani. Jadi langkah awal yang Gapkindo dekati adalah bagaimana menumbuhkan kembali semangat dan motivasi untuk menanam tebu. Ya, untuk bisa menanam, setelah menanam motivasi itu dan sekarang sudah mulai tumbuh motivasi itu, tingkatkan kesejahteraan kan, income-nya. Itu kan yang pertama. Betul. Itu begitu mereka menikmati, income-nya sudah merasa nyaman dengan hidup bertani tebu di situ, maka dia akan mencari inovasi teknologi, pupuk dan benih dan sebagainya sesuai dengan kondisinya. Disitulah baru kita masuk memperkenalkan bibit-bibit yang baik sesuai dengan kondisi wilayah. Dan untuk bisa menemukan bibit yang baik, kami kerjasama dengan lembaga riset milik pemerintah, dengan P3GI, dengan Balitas, Balai Penelitian Tanaman Serat dan Pemanis yang ada di Malang, kemudian P3GI. Dan dari sana kami banyak menemukan bibit-bibit unggul. Kalau dari Balitas itu berbasis kultur jaringan, sementara di P3GI berdasarkan varietas persilangan varietas yang ada gitu. Dan dari P3GI sudah dicoba oleh rekan kami di Kebun Agung yang di Malang, itu bisa menemukan varietas yang cukup bagus, di mana produktivitasnya bisa mencapai 120 sampai 140 ton. Kita ini ya. Dan itu sudah dicoba juga di Merauke saat ini. Itu yang kita ini kan. Nah, kemudian kaitannya dengan pengembangan teknologi. Kemudian yang kedua karena pendapatnya sudah tertarik di situ. Kemudian yang kedua kaitan dengan pupuk, pengadaan pupuk. Jadi kita selalu menekankan pada petani, pupuk mahal sedikit tidak apa-apa. Sepanjang itu mampu meningkatkan produktivitas tebu dan meningkatkan rendemen secara signifikan, atau marginnya akan bertambah. Nah, itu sudah mulai itu muncul kembali. Yang kedua, yang ketiga kaitannya dengan hama penyakit. Hama penyakit tentu masing-masing itu berbeda. Yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga kita selalu melakukan bimbingan, kawan-kawan anggota kami selalu memberikan bimbingan kepada petani, bagaimana berbudidaya baik, berbudidaya tebu dengan baik, kemudian bagaimana mencegah masuknya, lebih baik mencegah daripada mengobatinya, kemudian memperkenalkan varietas bibit yang tahan penyakit-penyakit tertentu. Itu. Nah, yang kita ini kan yang saat ini dirasakan kurang saat ini adalah dihadapi oleh anggota kami, mungkin nanti dihadapkan oleh kawan-kawan di Merauke, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja. Nah, untuk antisipasi tenaga kerja, terutama on farm itu, mau tidak mau mekanisasi. Nah, mekanisasi yang ada di Oki itu berbeda dengan yang di Merauke, kemudian berbeda dengan yang di Sumba Timur, berbeda dengan itulah yang kami saat ini bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mencari alat mesin yang presisi dengan kondisi wilayah, alat mesin yang presisi dengan kondisi wilayah masing-masing, mulai dari pengolahan lahan, kemudian sampai panen dan sebagainya. Kami saat ini bekerja sama dan Kementerian Pertanian saat ini lagi mencoba melakukan kajian uji coba dan prototip sudah mulai ada, tinggal uji coba di lapangan gitu ini kan. Nah, yang kedua, setelah kita diharapkan nanti ke depan sambil secara simultan untuk menghasilkan itu, agar alat mesin itu petani mampu membelinya, tentunya harus ada treatment-treatment tertentu. Nah, alhamdulillah sekarang Kementerian Pertanian sudah sudah meluncurkan saat ini kredit usaha rakyat khusus untuk tebu yang khusus itu Alsin dengan tingkat bunga 3%. Itu. Nah, itu tentu para petani sangat berminat sekali untuk ini, sehingga nanti mesinnya presisi, agunannya alat mesin itu sendiri, kemudian bunganya bisa terjangkau, dan itu salah satu upaya Gapkindo. Tentunya Gapkindo tidak bisa bekerja sendiri, bersama-sama pemerintah terus kita bersendiri. Dan banyak hal yang kami coba lakukan bersama pemerintah, termasuk di dalamnya pengadaan SDM. Kami dengan Badan Sumber Daya Manusia, Badan SDM di Kementerian Pertanian, saat ini kan di sana ada vokasi-vokasi. Nah, mereka sudah karena mengerti tentang pentingnya tebu dan sebagai ke depan bagaimana, mereka sudah meluncurkan jurusan-jurusan yang terkait dengan pertebuan ini. Dan anggota Gapkindo
kami ada membangun kerjasama dengan Badan SDM, anggota-anggota Kapindo bisa mengirimkan masyarakat yang ada di sekitarnya untuk sekolah di sana dengan dibiayai oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, mulai dari penginapannya, asramanya, makan, belajar dan sebagainya. Nanti kami cuma menggunakan seragam aja. Oh, oke. Itu yang kita inginkan. Oke, sangat suportif sekali begitu ya untuk sektor industri gula ini. Kalau misalnya kita lihat termin waktunya ini Pak Syukur, di mana pemerintah menargetkan swasembada gula dan juga pengembangan bioetanol akan terjadi di tahun 2028. Apakah akan terkejar apabila digasnya dari tahun ini? Ya, seperti begini, kita bicara swasembada gula ya. Swasembada gula itu di Indonesia, hanya di Indonesia Pak. Jadi ada gula konsumsi, ada gula untuk bahan baku industri. Betul. Yaitu kita ininya. Jadi sebetulnya untuk gula konsumsi dari tahun ke tahun itu menurun. Itu terlihat dari impor raw sugar untuk di luar musim giling itu tahun 2022 itu sekitar lebih dari 1 juta. Tahun 2023 sekitar 991 lah, 990-an. Nah mungkin sekarang sekitar 800 yang kurang ini. Jadi sebetulnya nggak terlalu banyak untuk konsumsi. Apalagi sekarang udah tumbuh pabrik-pabrik gula seperti yang saya ceritakan lagi tadi. Kemudian di Merauke seperti itu. Yang menjadi persoalan, yang menjadi tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita secara cepat melakukan percepatan untuk swasembada gula untuk bahan baku industri. Nah, untuk bahan baku konsumsi, insya Allah 2008 sepanjang tadi ada kebijakan pemerintah itu konsisten dan dirasakan kebermanfaatan untuk semua stakeholder di seluruh wilayah itu, apakah petani, kemudian para industri gula, BUMN pun swasta dan tua distributor. Insya Allah tahun 2028 itu capai untuk gula konsumsi. Tetapi kan kita yang cukup besar dan terus menaik itu impor raw sugar untuk gula bahan baku industri kan. Saat ini sudah mencapai 3,5 juta ton. Dan mungkin tahun depan juga meningkat terus gitu ininya. Nah itu kan itu yang menjadi tantangan kita ini, dan kita harapkan, dan kami saat ini di beberapa anggota kami itu sudah mampu menghasilkan gula yang tidak hanya sesuai dengan SNI gula konsumsi, tetapi juga sesuai dengan standar nasional gula yang diminta oleh industri gitu. Nah itu ya yang kita inikan, sehingga dengan kemampuan anggota kami, dan saya kira yang nanti para investor yang ada di Merauke, yang saya lihat itu, kita ke depan secara bertahap tentunya akan mampu itu melakukan. Tapi kita belajar kembali, saya ingatkan bahwa belajar dari Thailand, belajar dari waktu di Hindia Belanda dulu, untuk bisa menuju swasembada penuh gula itu perlu kita bertahapan-tahapan gitu. Seperti Thailand bisa mencapai saat ini sampai ekspor gula sekarang itu dia harus membutuhkan waktu sekitar 25 sampai 30 tahun. Hindia Belanda waktu itu seperti ini. Dan Indonesia mampu. Ya. Indonesia saya optimis mampu, sepanjang yang saya sampaikan tadi itu bisa dilakukan. Dan insya Allah dengan pemerintahan yang sangat smooth nanti ke depan itu, dalam tidak hanya 10 tahun ke depan, sampai 10 tahun yang berikutnya itu berkesinambungan, kita harus optimis, itu kita bisa mampu. Dan semua investor akan menjadi tertarik untuk berinvestasi di gula ini. Karena gula maksudnya masih rasanya manis gitu.